Kunista ngayawara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametek ingsun nyirep geni samorga mapan harganing ponco sampeyan ula sing netra gambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam generasi Bumi Merah Putih. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini kita masih mengobras sejarah, yaitu sejarah perjalanan leluhur bangsa Indonesia, di mana banyak kisah-kisah misteri dari cerita sejarah yang masih diselimuti kabut. Artinya suatu kebenaran sejarah leluhur bangsa Indonesia itu masih banyak yang berupa mitos, legenda, bahkan cerita rakyat. Bagaimana pendapat dari Mas Agus, yaitu seorang narasumber yang selalu mendampingi kita mengobras sejarah. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita dengarkan pendapat Mas Agus tentang perjalanan leluhur bangsa Indonesia. Assalamualaikum Mas Agus. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Mas Agus, kita malam hari ini ketemu lagi. Saya ingin banyak mengetahui tentang sejarah perjalanan leluhur bangsa Indonesia. Gimana cerita perjalanan leluhur bangsa Indonesia ini sangat menarik, karena masih banyak orang, masih sedikit orang yang mengetahui tentang perjalanan leluhur bangsa Indonesia. Sejarah Pulau Jawa itu kan banyak misteri di sana, banyak cerita legenda, banyak cerita mitos. Tentang Pulau Jawa itu seperti apa sih Mas? Kalau bicara sejarah Pulau Jawa itu terbagi menjadi 3 zaman. Ya, yang pertama itu zaman pewayangan. Zaman pewayangan itu zaman sebelum Masehi ya, atau zaman Jauh lah. Wah, itu jauh sekali. Kemudian zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu bisa memasuki awal-awal Masehi, bisa. Oh, awal Masehi. Bisa tuh. Nah, terus kemudian zaman pemetaan wilayah. Ya seperti sekarang ini disebut Pulau Jawa. Itu. Oh, pemetaan wilayah. Ya. Sudah ada nama-namanya lah ya. Ya, itu. Terus ada pun makna daripada Jawa. Jawa itu memiliki suatu peradaban. Sedangkan peradaban itu ya itu merupakan titik sentral peradaban yang ada di dunia. Seperti itu. Untuk Pulau Jawa atau Ya, jadi Jawa. oh Jawa. Saya bicara Jawa, bukan pulau ya. Oh, gitu ya. Jadi Jawa itu merupakan titik sentral peradaban yang ada di jadi begini. Perbedaan antara Jawa dan pulau ya, ini memiliki makna tertentu. Jadi kalau Jawa diartikan sebagai sesuatu
yang memiliki kebesaran. Di Jawa, Jawa artinya berarti kebesaran. ya, yang memiliki suatu kebesaran. Yang memiliki suatu kebesaran. Adapun arti daripada Jawa tersebut itu agung. Arti Jawa, Ya, arti jadi Jawa itu agung. ya, jadi Jawa itu artinya agung. Sedangkan pelaku daripada suatu peradaban, ya, itu yang disebut leluhur. Nah, ya kan? Artinya leluhur orang Jawa itu agung. Leluhur orang Jawa. Kata Jawa sendiri diambil dari bahasa Sanskerta atau dari mana? Ya, Jawa itu memiliki bahasa Sanskerta ya, yang memiliki dua makna. Ya, artinya ja itu wilayah, Ja. ya, fa itu agung, artinya wilayah yang agung. Penulisnya berarti DZA gitu, Ya, penulisannya. DJ Java. Zapa, tulisannya Ya. Zapa. Oh, jadi seperti itu Java. Sedangkan dikatakan wilayah yang agung, artinya kita memasuki pulau, kepulauan atau pulau. Nah, disebut Pulau Jawa. Nah, artinya wilayah yang agung. Kalau kita bicara wilayah Jawa, sama halnya dengan Nusantara yang disebut Indonesia itu. Berarti kata Zapa atau Jawa ya, kata Japa atau Jawa itu memiliki dua arti kali ya, maksudnya Ya. dua arti yang bisa diambil dengan wilayah atau bisa diambil keseluruhan wilayah, bahasa kayak gitu. Ya, jadi begini ya, kata Jawa atau Java ya, itu memiliki makna dua. Ya. Yang dimaknai dua itu, pertama itu adalah kebesaran, yang dimaksud agung itu. Nah, yang kedua wilayah. Wilayah itu melingkupi bukan hanya Pulau Jawa saja, tetapi Nusantara yang disebut Indonesia itu. Artinya Indonesia itu agung sebenarnya. Jadi kata lain dari Indonesia itu ada Jawa. Kata lain dari Indonesia itu Jawa. Nah, menurut bahasa Sanskerta itu katakanlah jauh sebelum Indonesia itu ada ya. Jauh sebelum Indonesia ada, leluhur itu sudah menamakan Jawa gitu. Jawa untuk Indonesia. Ya, Atau Nusantara ya. ya. Nah, makanya kan dikatakan seperti ini ya. Sejarah Indonesia pun atau yang disebut sebagai Jawa itu selalu memiliki dua kategori. Nah, seperti kita ada Jawa Dipa. Nah, Jawa Dipa kan itu diartikan sebagai dua kekuatan besar atau dua kekuatan agung. Artinya arti Itu. daripada Jawa Dwipa itu dua kekuatan besar. Ya, nah dari situlah kita mengenal nama Nusantara. Nah, dan Nusantara itu melingkupi dari yang disebut Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia, artinya udah dunia. Nah, itu kan lebih ini lagi. Indonesia itu dunia. Ya, Artinya seperti apa, Mas? Maksudnya gimana?
Maksudnya gini, kita kembali lagi kepada Jawa, besar, agung. Artinya dunia ini besar, dunia ini agung. Nah, sedangkan ajaran peradaban maupun kesejarahan di masa lampau yang dilakukan oleh para leluhur atau para beliau, itu kita wajib melestarikan alam dunia dan alam sekitarnya. Nah, itu yang dimaksud agung. Jadi apa? Agung itu adalah sikap pribadi maupun perilaku ya. Itu yang disebut agung. Bukan memiliki sesuatu pangkat, kedudukan, besar orang-orang itu, bukan. Tapi apa yang disebut sebagai suri tauladan atau teladan. Nah, itulah agung, atau kita sebut sebagai bentuk ya, budi pekerti. Ini kita bicara sebenarnya ada sedikit suatu ajaran, ya, itu ajaran. Jadi, ajaran orang Jawa adalah budi pekerti, seperti teladan. Nah, itu. Jadi ajaran orang Jawa itu teladan. Nah, sedangkan yang dimaksud orang Jawa ya adalah orang-orang yang memiliki kepribadian dan kemampuan, bukan spiritual ya, dan kemampuan membangun karakter bangsa. Itu yang dimaksud orang Jawa. Oh, berarti arti konotasi orang Jawa itu orang yang sudah memahami tentang kepribadian dan memahami juga karakter kepribadian bangsa gitu. Ya. Jadi itu orang Jawa, yang namanya orang Jawa. Ya. Logikanya para pendahulu kita membangun negara kita ini sebagai Indonesia. Nah, itu apakah itu merupakan suatu teladan? Itu kan suatu logika yang ditunjukkan, ya kan? Dan itu merupakan ciri khas daripada leluhur bangsa kita yang tidak pernah diketahui, yang disebut leluhur agung. Nah, jadi sebentar saya potong mas. Nah, jadi gini mas, penamaan Indonesia, mungkin kita sejarah ya, sedikit sejarah sebelum terbentuk Indonesia. Sebelum terbentuk Indonesia kan ada nama Jawa Dwipa. Berarti sebelum itu namanya Jawa, begitu. Jadi kata Jawa ini jauh sebelum nama Jawa Dwipa ini ya. Jadi awal mula itu namanya Jawa, terus Jawa Dwipa, terus menjadi Indonesia, seperti itu mas perjalanan sejarahnya. Jadi begini ya. Kita membeberkan ya. Awal dari suatu Jawa ya, sebelum terjadinya kata penyebutan Jawa, itu masuk kepada zaman yang disebut dalam kitab-kitab. Apa itu? Dewa. Nah,
zaman dewa. zaman dewa. Ya kan, atau kita menyebutnya zaman pewayangan. Kalau di kitab-kitab luar sana itu zaman dewa, tapi kalau kita pewayangan. Nah, zaman pewayangan itu adalah orang-orang yang memiliki kesucian. Akhirnya beberapa leluhur ya yang melahirkan cita-cita seperti terbentuknya Indonesia ini adalah orang suci. Disebutnya dewa. Kalau dalam dua kitab, tetapi kalau dalam pandangan saya itu adalah orang suci. Jadi dewa itu gelar bagi orang suci. Nah, itu. Jadi bukan dewa itu seperti gambaran suatu mitologi yang seperti gambar-gambaran itu. Nah, makanya Indonesia adalah agung karena terbentuk dari para beliau yang memiliki keagungan. Jadi apa, negara Indonesia itu bukan hanya sekedar nama, ada prosesnya. Dari zaman sebelum Masehi itu sudah ada. Jadi negara Indonesia itu sudah, katakanlah, sudah menjadi cita-cita ya. Ya, Sudah menjadi cita-cita para leluhur kita yang dulu-dulu gitu. Nah, yang beliau-beliau itu sudah mencita-citakan membangun sebuah negara, ya, yaitu Indonesia. Berarti kata Indonesia itu sebenarnya bukan muncul dengan sendirinya gitu ya Mas ya. Jadi boleh dikatakan ada suatu mujizat, atau kata Indonesia itu sakral ya. Sakral dibuatnya gitu. Karena tercipta atau tercetus dari cita-cita leluhur. ya. Jadi kalau kita bicara Indonesia, ya itu kan dikatakan Dunia. Indonesia pun bisa dikatakan sebagai semesta. Karena apa? Sesuatu yang kita tidak mengerti dan sesuatu yang tidak kita pahami atau bahkan di luar daripada nalar pemikiran kita tidak akan pernah bisa menemukan apa itu Indonesia yang sebenarnya. Makanya dikatakan penyebutan Indonesia